Setelah bertengkar hebat dengan Putri Gu Qinghan, aku mulai menghindarinya di mana-mana. Dia bertanya dengan nada dingin. Sebelum menikahiku, apa kau tidak tahu aku mencintainya? Sejak hari itu, aku tidak lagi bertengkar hebat. Dia dan Song Jinyan keluar masuk hotel larut malam, aku juga tidak lagi ikut campur. Bahkan ketika obrolan grup teman sekelas menyebarkan rumor bahwa dia dan Song Jinyan kembali bersama, aku hanya membalas dengan, numpang lihat. Sekarang dia duduk di sampingku. Matanya panik, buku-buku jarinya memutih memegang kemudi, lalu mengerem mendadak. Setengah bulan lalu, Song Jinyan kembali ke negara itu, dia kembali untuk berwisata, dan pergi ke Tubuh Tuan. Berita tentang dia yang terjebak di gunung salju menyebar. Gu Qinghan bergegas ke gunung salju semalaman untuk mencari orang, menghabiskan jutaan untuk menyewa tim penyelamat pendakian gunung profesional. Bangun tidur, fotonya dan Song Jinyan menjadi trending topik. Akun pemasaran menceritakan hubungan asmaranya dengan Song Jinyan. Dengan sangat indah, ternyata dalam kehidupan nyata benar-benar ada cinta yang lama tidak bertemu seperti dalam novel. Cinta yang diperbaiki setelah rusak. Seorang CEO wanita dari sebuah grup menghabiskan jutaan untuk menyelamatkan mantan pacarnya yang terjebak di gunung salju. Intinya adalah dia dan cinta pertamanya sangat mirip dengan yang ada di novel. Fotonya adalah Gu Qinghan menggendong Song Jinyan seperti seorang putri, di bawah cahaya bulan. Wajahnya yang tegas dilapisi lapisan abu-abu kehijauan. Ekspresinya acuh tak acuh, alis dan matanya dalam, pria dalam pelukannya menggosok lehernya. Foto itu diambil dengan sangat atmosfer, seperti adegan terakhir dalam film. Di masa sekolah, Gu Qinghan dan Song Jinyan adalah pasangan yang ditakdirkan. Nilai dan penampilan mereka seimbang. Aku duduk bersila di tempat tidur dan linglung. Ternyata Gu Qinghan pergi mencari Song Jinyan ketika dia tidak pulang semalaman. Aku meneleponnya 3 kali, tetapi tidak ada yang tersambung. Setelah mandi, aku mengemudi ke stasiun TV untuk bekerja. Song Jinyan yang terjebak di gunung salju menjadi berita media. Atasan juga meminta tim kami untuk membuat laporan tentang orang yang terjebak di gunung salju di Tubuh. Mereka berpacaran di sekolah menengah dan baru putus di tahun keempat kuliah. Aku sudah menghubungi teman-teman sekolah menengah dan universitas mereka. Tentu saja, rekan kerja. Az, aku ingat kamu juga lulus dari sekolah menengah Jingcheng nomor 1 dan Universitas Jingda. Sepertinya kamu seangkatan dengan mereka. Apakah kamu pernah mendengar cerita tentang mereka di angkatan itu? Tubuhku menegang. Menarik sudut bibirku, tidak, tentu saja aku pernah mendengar. Aku diam-diam mencintai Gu Qinghan dari sekolah menengah hingga kuliah, dan kemudian menikah. Hubungannya dengan Song Jinyan. Aku lebih tahu daripada siapapun. Suara rekan kerja berdiskusi di telingaku, kisah ini benar-benar bisa dibuat menjadi novel. Pasangan yang sangat serasi, pria tampan dan wanita cantik. Sampai rekan kerja di sebelah mengingatkan. Aku baru menyadari bahwa aku belum mengedit naskah sepanjang pagi. Setelah pulang kerja, aku berjalan keluar dari stasiun TV dan menerima telepon dadakan. Az, Liu Ji meminta departemen kita untuk menghubungi Song Jinyan. Aku sedikit menolak, mewawancarai mantan pacar istriku, ini terlalu canggung. Aku ingin menolak, tapi tidak berhasil, Jiang Huai. Atau kali ini aku di belakang layar saja, aku bertanggung jawab atas bagian lain, kalian pergi mewawancarai. Jiang Huai dengan senang hati menyetujui. Baiklah, kalau begitu besok aku akan pergi mewawancarai. Tapi aku tidak bisa menyetir mobil, bisakah kamu mengantarku? Kataku. Bisa. Aku mengemudi sampai rumah, Gu Qinghan belum pulang. Keesokan harinya, aku dan Jiang Huai pergi ke tempat Song Jinyan dirawat, juga mewawancarai anggota lain yang terluka. Aku duduk di dalam mobil menunggu Jiang Huai. Jiang Huai meneleponku. Az, aku lupa membawa laptopku, bisakah kamu membawanya ke atas? Ada di mobilmu. Aku mencarinya, ternyata ada di kursi belakang. Aku mengambil laptop, naik lift bergegas ke atas, Jiang Huai mengirim pesan. Az, kita di lantai 6. Aku naik ke lantai 6, ke ruang perawatan, tanpa sadar aku berhenti. Di balik kaca transparan, ada Gu Qinghan dan Song Jinyan. Gu Qinghan bangkit. Song Jinyan memeluknya, dia dengan hati-hati berjinjit. Gu Qinghan. Apakah kita masih mungkin? Gu Qinghan tertegun, emosi bergejolak di matanya. Bulu matanya sedikit bergetar, Song Jinyan memanfaatkan kelengahannya, mendekat. Hampir menciumnya, tatapannya membawa ketulusan yang hati-hati, menatap orang di depannya. Gu Qinghan menutup matanya, Chuze, ini. Sekaligus memanggilku. Tiba-tiba, mata Gu Qinghan terbuka. Mendorong Song Jinyan menjauh. 2 orang di ruang perawatan, aku dan Gu Qinghan saling bertatapan. Aku berlari kecil dengan membawa komputer, Jiang Huai berkata kepadaku, "Hei, orang penting terlalu menjaga kulitnya, dia tidak mengizinkan kita mewawancarai, lagi pula orang yang bisa dengan mudah mengeluarkan jutaan. Untuk cinta pertama, bagaimana mungkin bersedia tampil dengan mudah, kita hanya bisa mewawancarai orang lain. Orang yang bisa dengan mudah mengeluarkan jutaan untuk cinta pertama, bagaimana mungkin bersedia tampil dengan mudah,
Kita hanya bisa mewawancarai orang lain. Aku agak linglung dan menjawab dengan sembarangan. Aku membantu Jiang Huai menyelesaikan wawancara. Semua anggota kelompok tur mengeluh. Kami sudah membayar begitu banyak uang. Karena urusan pemandu wisata, kami hampir kehilangan nyawa. Kalian wartawan. Bisakah kalian membantu kami melaporkan pemandu wisata ini? Aku menenangkan mereka, kami wartawan. Kami hanya bisa membantu kalian menyampaikan pendapat. Kalau soal pemandu wisata, kalian harus mencari pengacara. Kembali ke stasiun TV. Aku duduk di depan meja kerja, tapi pikiranku dipenuhi dengan adegan Gu Qinghan hampir berciuman dengan Song Jinyan. Aku memikirkan banyak skenario pertanyaan, tapi tidak pernah menyangka dia akan berkata seperti ini. Gu Qinghan kembali dan muncul di hadapanku. Aku berusaha keras menahan emosiku, mataku berkaca-kaca. Gu Qinghan, apakah kamu tidak perlu menjelaskan apapun tentang kamu dan Song Jinyan? Dia melepas mantel wolnya dan bersiap untuk pergi ke kamar mandi. Dia tertawa pelan, dengan sedikit ejekan. Chuze, meminjam penyalahgunaan wewenang untuk menyebarkan rumor. Inikah tujuanmu menjadi reporter? Aku tidak tahu apa yang dia katakan. Gu Qinghan, apa maksudmu? Aku hanya ingin kamu menjelaskannya padaku. Gu Qinghan menatapku lurus, dengan ekspresi dingin. Menyebarkan rumor bahwa dia orang ketiga? Laporan ini kamu yang menulis, kan? Aku sudah mencabut semua yang sedang trending. Chuze, jangan biarkan aku melihat stasiun TV kalian memberitakan apapun yang berhubungan dengannya lagi. Jika semua orang di departemen kalian tidak ingin bekerja lagi, maka bersiaplah untuk berkemas dan pergi. Aku tidak pernah menulis laporan apapun tentangnya. Tapi pembelaan Gu Qinghan terhadap Song Jinyan dan keraguannya terhadapku membuatku tidak nyaman dan merasa diperlakukan tidak adil. Aku membantah, Gu Qinghan, aku ini suamimu. Dia sedikit memiringkan kepalanya, matanya menunjukkan keterasingan, nadanya datar dan tanpa emosi. Dengan keterasingan yang acuh tak acuh, Chuze, kamu sudah lama menyukaiku secara diam-diam. Kamu sudah tahu bahwa mantan pacarku adalah dia. Kamu tahu semua tentang hubunganku dengannya. Sebelum menikah denganku, apa kamu tidak tahu bahwa aku mencintai mereka? Aku tertegun di tempat. Beberapa kali aku ingin membuka mulut tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Mataku perlahan memerah dan berkaca-kaca. Aku tahu dia mencintai Song Jinyan. Selama 3 tahun di SMA, aku selalu menjadi siswa yang terpinggirkan. Song Jinyan adalah ketua kelas yang tampan dan berprestasi di kelas. Dia berprestasi. Sudah diduga, tidak ada yang aneh jika Gu Qinghan dan Song Jinyan akhirnya bersama. Saat lulus SMA, wali kelas dan kepala sekolah memuji mereka sebagai siswa terbaik. Semua orang mengira peraih nilai tertinggi akan menjadi Gu Qinghan atau Song Jinyan. Tetapi ternyata, peraih nilai tertinggi tahun itu adalah aku. Ketika semua orang tahu aku yang meraih nilai tertinggi, reuni kelulusan teman-teman menjadi heboh. Dengan penuh harap, aku menghadiri reuni. Dan kemudian mengetahui bahwa Gu Qinghan dan Song Jinyan pergi berlibur. Wali kelas bercanda, Gu Qinghan, Song Jinyan. Jangan lupa mengundang saya ke pernikahan kalian setelah lulus. Gu Qinghan, yang baru berusia 16 atau 17 tahun, bisa dengan tenang berbincang dengan orang dewasa. Tentu saja, Pak. Nanti saya akan meminta Anda duduk di meja utama. Aku sangat kecewa untuk waktu yang lama, dia dan Song Jinyan bersama. Aku pikir, dengan menjadi peraih nilai tertinggi di angkatan itu, aku bisa menarik perhatiannya. Di universitas, Gu Qinghan mengambil jurusan ilmu komputer, Song Jinyan belajar hukum. Mereka bersama dari SMA hingga universitas, 4 tahun kuliah tak terpisahkan, saat Gu Qinghan tidak ada kelas. Dia akan mengantar Song Jinyan ke sekolah hukum. Di forum kampus Universitas Jing, sebuah postingan muncul. Dengan foto Gu Qinghan, berbaju putih celana hitam, Ning Hua sudah ada yang punya. Dia sedang menunggu pacarnya di bawah asrama pria. Dia dan pacarnya sudah berpacaran dari SMA hingga kuliah. Sudahlah. Tidak ada kesempatan, lupakan saja, ini adalah batu penunggu suami. Wanita yang sangat setia. Di semester pertama tahun keempat, Song Jinyan memilih untuk melepaskan cinta mereka untuk belajar di luar negeri. Masa muda penuh semangat, tidak ada yang mau mengalah, mereka putus. Aku terkejut saat tahu mereka putus. Selama bertahun-tahun, semua orang mengira mereka akan berakhir bersama. Saat lulus kuliah, Song Jinyan sudah lama berada di luar negeri. Malam itu, aku berada di bar menghadiri reuni teman sekelas, dan juga ada Gu Qinghan. Dia mengenal teman-teman sekelas dari fakultas kami. Dia dibawa oleh seorang teman. Aku diam-diam meliriknya beberapa kali, dan setelah bubar, dia berinisiatif menghampiriku. Kurasa rasa sukaku yang terpendam sudah ketahuan, sekarang dia tahu. Selama 4 tahun di universitas, setelah tahu tentang hubungannya dengan Song Jinyan, aku jarang memperhatikan kabarnya. Kupikir aku seharusnya tidak menyukainya lagi. Sampai kami bertemu lagi, aku menyadari bahwa jantungku masih berdebar untuknya. Dia berkata tanpa intonasi, tidak menyembunyikan apapun, kamu menyukaiku. Grup WeChat keluarga kami, saat itu aku merasa seperti balon yang melayang,
Jantungku berdebar dengan ringan. Kemudian setelah menikah, aku baru tahu dia menambahkanku karena kalah dalam permainan jujur atau berani. Saat Gu Qinghan mengucapkan kalimat ini, pikiranku kosong. Sebelum menikah denganku, apa kamu tidak tahu aku mencintainya? Kata-katanya terngiang di benakku. Dia mengangkat kepalanya menatapku, ekspresinya tenang. Hidungku terasa perih. Baiklah, Gu Qinghan. Aku tidak akan ikut campur lagi urusanmu dengan Song Jinyan. Gu Qinghan jelas tahu aku menyukainya, tapi dia tetap tanpa ragu. Menggunakan perasaanku padanya untuk menyakitiku. Bahunya sedikit menegang, dia mengambil piyama dan berjalan menuju kamar mandi. Ini adalah pertengkaran terhebat antara aku dan Gu Qinghan selama 2 tahun pernikahan kami. Biasanya dia bersikap dingin dan pendiam. Kami hampir tidak pernah bertengkar. Kami berdua saling memberi kelonggaran. Berfantasi di masa muda untuk menikahi Gu Qinghan yang aku sukai diam-diam. Aku benar-benar menikah dengannya. Tapi kehidupan setelah menikah tidak seperti yang aku impikan. Dia tidak mencintaiku. Aku hanyalah kompromi dengan keluarga dan dorongan sesaat. Setelah bertengkar, hubungan kami tetap seperti biasa. Tidak hangat juga tidak dingin. Aku mulai memeriksa hubungan kami. Aku sampai pada sebuah kesimpulan. Kami tidak cocok. Setelah melepaskannya, aku merasa lebih mudah berinteraksi dengannya. Aku tidak perlu repot-repot menyiapkan makan malam, menyerahkan tugas memasak kepada Bibi Chen. Juga tidak akan menyalakan lampu saat dia lembur sampai larut malam. Malam ini, dia pulang terlambat. Aku tidak memperhatikan jam berapa dia pulang kerja, aku tetap di ruang kerja menyelesaikan pekerjaan. Sampai dia membuat suara, mendorong pintu ruang kerja terbuka. Dia mengerutkan kening. Ada bubur? Aku akan memasak semangkuk bubur ayam atau bubur telur pitan saat dia lembur sampai larut malam. Atau semangkuk mie. Aku menggelengkan kepala. Tidak ada. Mendengar jawaban ini, dia tampak terkejut. Agak tidak terbiasa. Apakah ada makanan lain di rumah? Aku berkata, tidak ada. Dia memiliki asisten di perusahaan untuk menyiapkan makan siang untuknya. Aku menyelesaikan makan siang di dekat stasiun TV. Hubungan kami menjadi tidak banyak kontak. Catatan obrolan terakhir dengannya adalah seminggu yang lalu sebelum pertengkaran. Aku berbagi dengannya dan rekan kerja menemukan sebuah toko yang sangat enak. Aku mengatakan kepadanya untuk pergi makan bersama lain kali. Dia membalas, jika ada waktu akan dilihat. Jumat malam, saya dan rekan-rekan dari stasiun TV. Lembur hingga pukul 1 dini hari, makan tengah malam di jalan dekat sana. Istri seorang pemimpin pria meneleponnya. Untuk menjemputnya pulang. Jiang Huai berinisiatif menelepon pacarnya. Kata pertama pacarnya adalah, sayang, kirim lokasimu. Aku sudah berpakaian dan siap berangkat. Rekan-rekan di samping bersorak. Wajah Jiang Huai memerah. Bukan begitu. Kamu makan dulu baru berangkat. Aku dan beberapa rekan, juga Aze, akan pergi makan bersama. Kami makan hotpot. Setelah selesai, istri pemimpin pria datang menjemputnya bersama anak mereka. Pacar Jiang Huai memegang 2 gelas bubble tea. Hangat. Kamu bilang sore tadi ingin minum bubble tea? Aku sudah membelikannya. Tak kusangka kamu lembur hari ini. Aku menyapa pacar Jiang Huai. Jiang Huai memberikan segelas bubble tea yang lain kepadaku. Aze, ini untukmu. Aku menerima bubble tea itu. Sambil tersenyum berkata, terima kasih. Di samping restoran hotpot ada sebuah hotel bintang 5. Saat mendongak, aku melihat Gu Qinghan. Penampilannya terlalu menonjol. Apalagi saat bersama Song Jinyan, tampak semakin luar biasa. Dia menggandeng tangannya menuju tangga. Suasana keduanya sangat akrab. Namun, saat aku melihat adegan ini, aku tidak terkejut. Mereka masih sama seperti saat masih mahasiswa. Berdiri bersama pun masih serasi. Karena wawancara dan berita, beberapa rekan kerja memiliki kesan tentang mereka berdua. Ditambah lagi wajah mereka yang rupawan, tak pelak membuat orang melirik. Jiang Huai bertanya padaku, Aze, di mana istrimu? Kenapa dia tidak menjemputmu? Saat dia mengatakan ini, Gu Qinghan kebetulan berjalan di sampingku. Dia mengangkat kelopak matanya. Pandangan kami bertemu. Aku menjawab Jiang Huai dengan samar, tidak apa-apa. Aku naik taksi. Pacar Jiang Huai agak keceplosan. Bertengkar ya? Kak Cuze, aku menyetir, sekalian mengantarmu tidak apa-apa. Jiang Huai langsung memelototi pacarnya. Bertatapan dengan Gu Qinghan membuatku merasa sangat canggung. Aku mengangguk dengan linglung. Dia bertanya lagi, Kak Cuze, kalian mau cerai? Dengan berat hati aku menjawab, kira-kira begitu. Tiba-tiba, Gu Qinghan berhenti di sampingku, berjarak 1 meter. Aku melihatnya mengerutkan kening, sulit untuk menolak tawaran. Aku diantar pulang oleh Jiang Huai. Pacarnya terkejut dan berkata, Kak Cuze, lokasi kompleks perumahan ini pasti mahal. Jiang Huai mencubit lengannya, diam, Aze. Sampai jumpa minggu depan. Aku tersenyum dan mengangguk, bye-bye. Gu Qinghan sebenarnya memaksaku untuk pulang duluan. Aku belum menyalakan lampu, ruangan itu gelap gulita. Kupikir tidak ada siapa-siapa.
Ruang ganti sepatu yang kubersihkan sendiri, suara perempuan yang dingin terngiang. Az, jantungku berdegup kencang. Dia muncul di belakangku tanpa suara. Kau membuatku takut. Aku berbalik dan bertatapan dengannya. Dia menunduk menatapku. Emosi yang tak jelas melonjak di matanya. Sepertinya suasana hatinya sedang buruk. Tunggu. Seharusnya dia tampak bersemangat setelah keluar dari hotel dengan cinta pertamanya. Atau apakah dia ditolak? Aku berpikir sejenak, lalu tidak bisa menahan tawa. Kerutan di antara alisnya semakin dalam. Apa yang kau tertawakan? Aku seperti murid yang tertawa diam-diam saat pelajaran dan ketahuan guru. Aku segera memperbaiki sikapku. Tidak ada. Suaranya jelas. Dia menjelaskan kata demi kata, aku dan Song Jinian memiliki beberapa serah terima pekerjaan. Kami mengobrol tentang pekerjaan di ruang pertemuan lantai 3 hotel. Apakah dia sedang menjelaskan? Aku menatapnya curiga, lalu dia berkata lagi, tidak ada apa-apa antara aku dan dia. Jangan salah paham, dan jangan marah. Dia benar-benar menjelaskan. Aku mengangguk dan tersenyum, oke. Aku tahu. Aku tidak salah paham. Sebenarnya aku salah paham. Tapi aku tidak marah. Ketika mereka muncul bersama, aku teringat adegan 6 tahun lalu. Di kampus, mereka tidak terpisahkan. Pelajaran olahraga, perpustakaan, bahkan peringkat nilai, selalu berurutan. Harus diakui, mereka sangat cocok. Begitu sampai di rumah, aku bersembunyi di ruang kerja. Aku mengisi formulir permohonan mutasi. Kondisi mutasi ini akan relatif sulit. Tidak sebaik di ibu kota, tetapi setelah kembali dalam 3 tahun, aku bisa naik 2 tingkat. Setelah mengirim email, pemimpin meneleponku, Az. Bukankah kamu baru menikah 2 tahun dan belum punya anak? Aku berkata. Benar. Pemimpin melanjutkan, jadi, permohonan mutasimu ini? Serius? Dengan suara mantapku jawab, Kak Liu. Aku serius. Kak Liu, sebagai orang yang lebih berpengalaman, mengingatkanku. Apa kau yakin istrimu juga bekerja di Lingzhou? Perusahaan Gukinghan berada di ibu kota. Tidak mungkin dia pergi ke Lingzhou. Bukan, dia ada di ibu kota. Saudara Liu berkata lagi, dipindah tugaskan ke Lingzhou membutuhkan 3 tahun. Kalian anak muda berpikir bahwa hubungan akan abadi, cinta sekuat baja. Tapi aku ingin mengingatkanmu. 3 tahun hampir tidak ada waktu sama sekali. Lingzhou tidak seperti ibu kota. Kalian suami istri mungkin dalam setahun. Tidak bertemu 3 kali. Aku tersenyum. Sebenarnya, aku dan Gukinghan. Bertemu atau tidak, sama saja. Saudara Liu, terima kasih atas perhatianmu padaku di stasiun TV. Aku sudah mempertimbangkan dengan matang. Aku memutuskan untuk dipindah tugaskan ke Lingzhou. Ini adalah hasil pemikiranku yang mendalam. Saudara Liu tidak lagi membujukku. Baiklah. Kalau begitu akan kuserahkan. Setelah diserahkan, tidak ada jalan untuk kembali. Dia memberiku kesempatan terakhir. Kesempatan untuk menyesal? Saya yakin. Telepon ditutup. Gukinghan muncul di belakangku, memegang cangkir. Panas. Minumlah. Aku menerima air itu dan dengan sopan berkata. Terima kasih. Seperti orang asing. Keheningan menyelimuti. Dia berkata, kita ini suami istri, tidak perlu begitu sungkan padaku. Suami istri. Aku tak bisa menahan diri untuk membayangkan Gukinghan dan perusahaan Gukinghan. Memang ada kerjasama. Konsultasi terkait hukum. Pagi hari di hari kerja. Bel pintu berdering dengan tergesa-gesa, membuatku terkejut. Aku tidak tahu siapa yang akan datang ke rumah kami sepagi ini. Orang tua Gukinghan, mereka punya kunci rahasia rumah kami. Aku membuka pintu sambil menyikat gigi. Song Jinian berdiri di depan pintu. Senyumnya ramah, pakaiannya mewah dan berkelas. Ternyata dia. Aku sedikit terkejut, Az. Dia menyapaku dengan mesra. Aku mengangguk dan tersenyum canggung. Aku mencari Kinghan. Gukinghan pergi jogging pagi. Dia seharusnya sudah pergi. Aku mengambilkan sepasang sandal Gukinghan untuknya. Pakai ini dulu ya. Aku menuangkan segelas air untuknya. Aku langsung bergegas ke kamar mandi untuk mencuci muka dan berganti pakaian. Berdiri di depannya, dia berkata, Az, lama tidak bertemu. Sudah lama sekali sejak SMA. Kamu semakin tampan. Terima kasih, kamu juga. Aku juga menjawabnya. Jumat malam, tentang aku dan Gukinghan. Jangan salah paham. Hari ini aku datang untuk membahas kontrak dengan Gukinghan. Dia dan Gukinghan. Jika dia benar-benar tidak ingin aku salah paham, dia seharusnya secara otomatis menjaga jarak yang seharusnya dimiliki mantan kekasih. Maaf, kamu duduk di sini dan tunggu Gukinghan. Aku akan terlambat kerja. Sebenarnya waktuku sangat luang, tapi aku tidak ingin menghadapi dia dan Gukinghan. Aku berjalan keluar pintu untuk mengganti sepatu. Gukinghan mendorong pintu dan masuk. Dia membawa tas di tangannya, mengeluarkan aroma. Itu susu kedelai dan cakwe. Dia tidak berbicara, hanya sarapan. Aku membeli susu kedelai dan cakwe. Setelah makan,
Aku akan mengantarmu kerja. Aku dengan cepat melambaikan tangan menolak. Menunjuk ruang tamu, Song Jinian datang. Kalian berdua bicara. Aku pergi kerja duluan. Dia mengikuti gerakanku dan melihat, tanpa sadar mengerutkan kening. Aku bersiap untuk bangun dan pergi, sebuah kekuatan besar meraihku. Mata Gu Qinghan gelap. Hanya menatapku lekat-lekat. Kamu ikut denganku. Nada bicaraku terkejut. Bingung. Ekspresinya datar, nadanya tenang dan tanpa gelombang. Menjelaskan. Dia adalah mantan pacarku. Dalam acara pribadi seperti ini, lebih baik jika kamu juga ada. Aku tersenyum canggung. Mobilku kemarin dibawa ke bengkel untuk diperiksa. Hari ini harus naik kereta. Sudah terlambat. Dia menggenggam lenganku erat-erat, menatapku dengan mata tertunduk. Aku bisa mengantarmu. Aku melepaskan tangannya, ekspresiku cemas. Tidak bisa. Aku akan terlambat. Hari ini kita harus datang setengah jam lebih awal. Selesai bicara, aku langsung bergegas keluar dan masuk ke lift. Aku mulai berjalan santai. Hari ini aku berangkat setengah jam lebih awal, jadi aku memutuskan untuk mencari sebuah kedai pangsit untuk sarapan. Aku memesan pangsit jagung udang. Pangsit panas itu datang. Pemilik kedai menyapaku beberapa patah kata. Anak muda, sudah lama kamu tidak ke sini. Tempo hari kulihat istrimu datang dengan pria tampan lain. Kupikir kalian sudah bercerai. Pemilik kedai ini benar-benar tukang gosip. Aku diam-diam memutuskan untuk tidak makan pangsit di sini lagi. Tiba-tiba, sebuah suara wanita yang dingin terdengar di atas kepalaku. Gu Qinghan berdiri tegak di depan meja. Aku menundukkan kepala. Semakin rendah, ada rasa malu karena ketahuan berbohong. Kepalaku hampir masuk ke dalam pangsit. Dia berkata. Aku perlahan mengangkat kepala. Dia menarik kursi di hadapanku dan duduk. Baru 10 menit berlalu. Dia dan Song Jinian sudah menyelesaikan pembicaraan secepat ini, tatapannya terpaku padaku tanpa berkedip. Membuatku merasa mati rasa. Aku bertanya padanya, bisakah kamu berhenti menatapku terus-menerus? Dia terkekeh dan bertanya, kamu tidak ingin makan susu kedelai dan cakwe? Kamu bisa memberitahuku. Lain kali aku akan membawakanmu pangsit. Aku segera menggelengkan tangan. Tidak. Tidak usah, aku makan dengan cepat. Tiba-tiba dia berkata, makanlah pelan-pelan. Aku akan mengantarmu. Begitu saja, aku dipaksa masuk ke mobilnya. Di dalam mobil, dia mencoba mencari topik untuk mengobrol denganku. Aku hampir tidak tahu apa yang bisa kubicarakan dengannya. Kami juga dengan diam-diam dan alami tidak menyinggung soal Song Jinian. Setengah jam kemudian, kami tiba di depan stasiun TV. Saat aku turun dari mobil, dia menurunkan kaca mobil. Cude, aku hampir membeku. Perlahan menoleh. Suaranya terdengar lembut. Nanti sore aku akan menjemputmu pulang kerja. Aku ingin menolak, tapi mobilnya langsung melaju pergi. Aku menghela napas. Berjalan menuju stasiun TV. Hei, Jiang Huai muncul. Dia mengedipkan mata. Wah, keren. Mobil tadi mobil istrimu, ya? Mobil impian pacarku. Harganya miliaran rupiah. Sambil berbicara, kami sudah sampai di kantor. Aku berpikir sejenak, lalu mengirimkan pesan singkat kepada Gu Qinghan. Sore nanti kamu tidak perlu menjemputku. Gu Qinghan bertanya mengapa. Aku asal saja berbohong. Ada makan malam dengan rekan kerja. Dia tidak membalas pesanku. Aku merasa lega. Akhir-akhir ini Gu Qinghan pulang cukup awal. Berada di dekatnya membuatku merasa tidak nyaman. Selesai kerja sore, aku pergi makan di restoran Jepang yang direkomendasikan Gu Qinghan tempo hari. Selesai makan, aku lihat waktu masih sore, aku pergi ke supermarket terdekat sendirian. Tidak kusangka, Gu Qinghan juga ada di sana. Di sampingnya selain Song Jinian. Ada juga teman baiknya semasa SMA, Jiang Huai. Saat mata kami bertemu, tatapanku tenang. Dia mengerutkan kening, mendorong troli ke arahku. Dia berkata pelan, ada juga Jiang Huai. Kita bertiga jalan bersama, aku mengangguk. Sungguh canggung. Dia berbalik dan berbicara beberapa patah kata dengan Song Jinian dan Jiang Huai. Lalu berjalan ke arahku. Aku antar kamu pulang. Aku tidak bisa menolak. Setelah membayar, aku masuk ke mobilnya. Gu Qinghan melepas jaketnya dan meletakkannya di kursi belakang. Saat masuk ke mobil, dia bertanya padaku, bukankah kamu ada makan malam dengan rekan kerja? Aku berencana untuk menjemput kalian setelah berbelanja di supermarket. Aku sudah mengirimimu pesan, tapi kamu belum membalasnya. Tentu saja aku tidak akan mengatakan yang sebenarnya padanya. Aku pergi ke supermarket untuk menghindarinya, tapi tidak kusangka malah bertemu dengannya. Aku menunduk melihat ponsel. Aku melihat pesan yang dia kirim. Lokasi makan malam. Nanti aku jemput kamu. Ternyata ada bahkan beberapa hari yang lalu. Aku baru ingat. Saat itu aku sedang sibuk dan lupa membalasnya. Sebenarnya aku tidak peduli mengapa dia dan Song Jinian ada di supermarket. Dia masih saja berusaha menjelaskan padaku. Aku janjian dengan Jiang Huai, tidak menyangka akan bertemu denganmu. Aku menimpali, kebetulan sekali. Nada bicaraku tenang.
Acuh tak acuh, tapi sepertinya dia tidak puas dengan sikapku. Dia menambahkan, "Jangan cemburu ya." "Ah, aku tidak cemburu kok." Aku menatapnya dengan bingung. Ekspresinya sedikit menegang. Dia tiba-tiba menginjak rem. Saat menunggu lampu merah, aku melihat pesan di grup teman sekelas. Bertanya tentang Song Jingyan. Si kutu buku Song sudah kembali. Apakah dia kembali untuk CLBK dengan si kembang sekolah? Hehehe. Mungkin saja. Beberapa hari lalu, aku lihat berita Gu Qinghan mengeluarkan jutaan untuk menyewa tim penyelamat. Song Jingyan ya? Aku tidak melihat apa-apa selain orang-orang memenuhi kolom komentar dengan ucapan selamat. Awalnya aku tidak ingin berkomentar, tapi ketua kelas menandai namaku, jadi aku mengikuti layar. Aku juga menulis, "Selamat, selamat," lalu meletakkan ponselku. Sambil menunggu lampu merah berubah hijau, Gu Qinghan menunduk, ekspresinya semakin suram. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan menatapku dengan ekspresi mendalam. Emosi bergejolak di mata hitamnya yang pekat, ada kebingungan dan juga gejolak. Kita adalah suami istri yang sah. Aku istrimu. Aku tertegun dan membuka ponselku. Ternyata itu ucapan selamat untuknya dan Song Jingyan. Aku ragu-ragu sejenak, lalu menarik pesanku. Aku tidak melihat dengan jelas. Aku kira ada teman sekelas yang akan menikah, jadi aku menarik pesanku. Sepanjang jalan, suasana menjadi aneh. Kami semua terdiam saat sunyi. Pikiran tentang perceraian muncul di benakku. Awalnya dia terus mencari topik pembicaraan, hingga sampai di rumah. Grup teman sekelas sedang membahas reuni. Awalnya aku ingin menolak. Saat SMA, aku selalu menjadi siswa yang terpinggirkan di sekolah. Baru setelah menjadi lulusan terbaik, aku memiliki rasa eksistensi. Aku selalu merasa Gu Qinghan mengingatku. Namun, tak kusangka, tahun ini dia baru tahu kalau aku dan dia adalah teman SMA. Minggu ketika Song Jingyan kembali, dia dan Jiang Huai mengobrol tentang masa SMA. Jiang Huai bertanya padanya, "Kamu bersamanya. Lalu bagaimana dengan Song Jingyan? Apakah Song Jingyan tidak akan salah paham?" Gu Qinghan bingung. "Apa hubungannya?" Jiang Huai berkata, "Kita semua teman SMA. Jika teman-teman lain tahu nanti, akan canggung." Terutama Song Jingyan sangat menjaga harga dirinya. Gu Qinghan tampak terkejut. Saat itulah aku tahu. Dulu, di SMA-nya, aku bagaikan hantu, tak terlihat. Aku hanya coretan yang diabaikan dalam dunianya. Ketua kelas terus-menerus menandai aku. Dia bahkan diam-diam mendesakku. "Si peraih nilai tertinggi hanya kurang kamu dan Gu Qinghan. Datang tidak?" Banyak teman sekelas yang bertanya padaku, jadi aku hanya bisa menyetujui. Setahuku, Gu Qinghan biasanya tidak suka menghadiri pertemuan semacam ini. Tidak disangka dia setuju. Hari reuni itu, bagiku, terasa seperti sedang menyelesaikan tugas. Aku dan Gu Qinghan datang terpisah. Aku tiba lebih dulu darinya. Dia dan Song Jingyan masuk satu demi satu. Hanya tersisa beberapa kursi kosong. Dari sudut mataku, aku melihat dia sepertinya ingin berjalan ke arahku. Ketua kelas berdiri dan memberikan tempat duduk. Song Jingyan, Gu Qinghan. Aku menjodohkan pasangan muda ini. Seseorang berkata, "Benar sekali." Tidak enak memisahkan mereka, semua orang mulai mencemooh dia dan Song Jingyan, seperti dulu. Mereka adalah pasangan yang setara. Bahkan wali kelas mengakui cinta mereka. Gu Qinghan malah duduk di sampingku. Aku tidak bergerak, setelah dia berkata, "Jangan mencemooh. Itu tidak baik untuknya. Dia belum menikah, dan masih dari sudut pandangnya. Melindungi Song Jingyan. Hanya ada satu pikiran di benakku. Aku memutuskan untuk bercerai." "Gu Jie, apa yang kamu bicarakan? Kapan kamu dan Song Jingyan menikah?" Gu Qinghan segera berdiri, wajahnya serius. "Aku sudah menikah." Wajah Song Jingyan langsung pucat pasi. "Apa yang kamu bicarakan? Kamu menikah dengan Song Jingyan dan tidak mengajak kami, teman-teman lama?" Gu Qinghan meraih tanganku. Aku melepaskan diri dengan paksa. "Suamiku adalah Chu De." Semua orang tertegun. Aku melepaskan diri darinya. Dia menggenggam erat tanganku. "Kita akan bercerai." Gu Qinghan menatapku dengan dingin. Suaranya tajam, sedikit bergetar. "Apa katamu?" "Chuze, kita tidak pernah mengatakan akan bercerai." Aku tersenyum sinis. "Bukankah kamu masih mencintainya?" "Aku merelakanmu. Kita bercerai." Aku mengambil tas dan jaketku dan berjalan keluar. Gu Qinghan segera berbalik dan meraih lenganku. Di depan semua orang, dia menggenggam erat tanganku. Song Jingyan berteriak di belakangnya, "Qinghan." Gu Qinghan berhenti sejenak, tidak berbalik. "Chuze, mari kita masuk ke mobil dan berbicara baik-baik." Kekuatannya sangat besar. Takut aku melarikan diri. Setelah masuk ke mobil, dia langsung mengunci pintu. Dia menarik napas dalam-dalam, matanya berkaca-kaca. "Mengapa ingin bercerai?" Bibirku melengkung membentuk senyuman tipis. "Gu Qinghan, kamu mencintainya. Sekarang dia kembali. Kamu bisa menikah dengannya. Kamu tidak perlu menyesal lagi." Matanya memerah, suaranya serak.
Aku tidak pernah bilang ingin menikah dengannya. Aku tidak akan menceraikanmu. Bisakah kamu memberitahuku kenapa kamu ingin cerai? Beberapa hari ini, kamu terus menghindariku. Hari itu saat kamu pergi ke supermarket, kamu sama sekali tidak berkumpul dengan rekan kerja, kan? Kamu hanya ingin menghindariku. Aku tidak menyangka dia merasakan racunku. Dan itu juga akan mengungkapkannya dengan telanjang, tapi aku tidak peduli lagi. Ya, aku sengaja. Dia juga tidak menyangka aku akan begitu jujur. Bibirnya terkatup rapat. Jakunnya bergerak naik turun. Beberapa kali dia membuka mulut tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Mengapa bercerai? Sudut bibirku tertarik. Karena kamu mencintai Song Jinian, dan aku mencintai diriku sendiri. Yang terpenting, aku tidak mencintaimu lagi. Tubuhnya bergetar. Menatapku, matanya memerah sedikit demi sedikit. Tatapannya membara. Matanya redup. Tidak mencintaiku lagi. Aku mengangguk. Gu Qinghan, mari kita berpisah baik-baik. Lagi pula, kita tidak punya perasaan apapun. Tidak perlu lagi berlarut-larut. Suaranya tertahan. Jadi, setiap hari kamu menyisakan lampu untukku, memasak untukku, semua itu palsu? Melakukan semua ini, apa kamu tidak mencintaiku? Ternyata, dia masih tahu semua yang kulakukan ini. Aku akui aku pernah mencintainya, Gu Qinghan. Aku pernah mencintaimu, Gu Qinghan. Aku pernah mencintaimu. Suaranya begitu jujur, membuat dadanya terasa nyeri. Emosinya dalam sekejap, hampir runtuh. Matanya perih dan meneteskan air mata. Jauh sebelum ini, Gu Qinghan sudah merasakan sikapnya yang menjauh. Dia tidak lagi menyalakan lampu malam untuknya. Tidak lagi mempermasalahkan keberadaan Song Jinian, mulai menjadi mandiri dan tidak lagi mempedulikannya. Malam itu, dia menyelesaikan rapat di lobi hotel. Setelah bubar, dia keluar berdampingan dengan Song Jinian. Saat bertemu dengannya, ada sedikit kepanikan. Dia ingin menjelaskan. Tetapi mendengar seseorang bertanya apakah dia akan bercerai. Dia tidak menyangkalnya. Sejujurnya, dia cemburu. Awalnya saat dia berjalan ke arah Chuze. Dia ingin menyapanya. Saat dia pulang, dan mendengar jawabannya. Dia sengaja pergi berdampingan dengan Song Jinian. Ketika Song Jinian datang ke rumah untuk membahas pekerjaan dengannya, Chuze menghindarinya. Sejak hari itu, dia melihat keanehannya. Dia tidak cemburu. Melainkan dengan lapang dada memberikan posisinya, membiarkannya berbicara bisnis dengan Song Jinian. Tapi dia tidak merasa nyaman. Hanya merasa tidak senang. Dia seharusnya tidak begitu tenang, jadi dia berinisiatif memintanya untuk tinggal. Hanya karena takut dia cemburu. Berpikir terlalu banyak, setelah Chu De pergi. Dia segera menjelaskan semuanya kepada Song Jinian. Song Jinian, aku sudah menikah. Kamu lajang, kita punya hubungan di masa lalu. Sekarang menggoda Chu Ze tidak pantas. Senyum Song Jinian kaku, untuk masalah hukum, bicaralah dengan asistenku. Setelah berkata demikian, Gu Qinghan tanpa ragu mengejarnya keluar. Chu Ze duduk di kedai pangsit dan makan pangsit, dia berbohong. Dia jelas mengatakan akan terlambat, tetapi dengan santai sarapan di kedai. Dia langsung mengerti. Dia hanya menghindarinya, tindakannya seperti pisau, berulang kali menusuk dadanya. Suara Gu Qinghan sedikit serak, Aze, aku bisa menjelaskan. Aku tertawa pelan, menjelaskan? Terakhir kali dia pergi ke gunung bersalju di tengah malam untuk menyelamatkan Song Jinian. Di rumah sakit hampir berciuman dengan Song Jinian, aku tidak mengatakan ini, Gu Qinghan. Kamu mencintainya, ini yang kamu katakan sendiri. Aku dengan nada mengejek. Sebelum menikah denganku, apakah kamu tidak tahu aku mencintainya? Mengulangi kata-katanya agar dia mendengarnya. Wajah Gu Qinghan sedikit memucat, maaf, itu hanya ucapan kemarahan. Dia dengan hati-hati mendekatiku. Pagi itu aku bertemu wartawan dari stasiunmu di rumah sakit. Dan melihatmu. Siangnya ada laporan palsu bahwa Song Jinian adalah orang ketiga. Saat itu aku terlalu impulsif. Salah paham bahwa laporan itu kamu yang buat. Jadi ketika kamu bertanya padaku, aku secara tidak sengaja mengatakan kata-kata kemarahan. Aku mencintaimu. Napasnya tersengal, dengan sedikit kepahitan. Bibirku terangkat, Gu Qinghan, tapi aku tidak mencintaimu lagi. Dia dengan kuat menggenggam setir, buku-buku jarinya memutih, matanya berkaca-kaca. Menatapku lekat-lekat, kau tahu aku menyukaimu secara diam-diam. Jadi saat bermain jujur atau tantangan, kau memilih untuk meminta kontakku. Kau juga tahu aku pasti akan menikahimu. Kau sama sekali tidak tahu betapa menyakitkannya perkataanmu itu. Aku beritahu padamu, sejak kau mengucapkan kalimat itu. Semuanya berakhir. Aku baru sadar betapa bodohnya menyukaimu sejak SMA hingga menikah. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada melihat orang yang kau sukai diam-diam menjalin hubungan. Aku belajar giat saat SMA. Menjadi Zuoyuan untuk menarik perhatianmu. Namun, setelah ujian masuk perguruan tinggi, aku mengetahui kau berkencan dengan Song Jinian. Aku bisa menerima kau menikahi Song Jinian. Dan dengan tulus mendoakan kebahagiaan kalian. Tapi aku tidak bisa menerima kau mengejarku.
lalu masih berhubungan dengan mantan pacarmu. Jika kau masih menyukainya, seharusnya kau tidak menghambatku. Aku tidak menyukainya lagi, sungguh, jelasnya. Dia menatapku tanpa berkata-kata, hanya matanya yang memerah. Kami menandatangani surat perjanjian cerai. Dia ingin memberikan rumah itu padaku, aku tidak mau. Sebulan kemudian aku akan pergi ke Linzhou. Lebih berguna mengambil uang. Jika mengambil rumah, aku harus menghabiskan waktu untuk mencari agen. Terlalu merepotkan. Dia bersikeras memberikan rumah itu padaku. Hari mengambil surat cerai adalah kedua kalinya aku melihatnya menangis. Ada air mata yang menetes di sudut matanya. Setelah bercerai, aku pergi ke Linzhou. Saat terjadi gempa bumi di suatu tempat, aku pergi ke garis depan. Saat meliput, aku merasa sedikit sedih dan jahat. Aku tinggal di sini selama seminggu. Saat bersiap untuk pergi, terjadi gempa susulan. Saat itu aku masih siaran. Rumah-rumah di depan mata runtuh, semuanya gelap gulita. Untungnya, bangunan tempatku berada tidak tinggi. Dalam waktu 1 pagi, tim penyelamat datang. Luka-lukaku tidak parah, aku membalut lukaku dan melanjutkan memberi dukungan. Mengimbau penonton di depan televisi untuk menyumbangkan perbekalan. Seseorang berteriak, tim penyelamat datang. Ada perbekalan. Aku merasa lega. Di depan mataku, orang-orang berkumpul. Setelah siaran selesai, aku menerobos masuk. Sepertinya ku dengar seorang reporter pria terkubur di bawah reruntuhan. Kulihat Gu Qinghan berlutut di tanah menggali batu bata dengan tangan kosong. Seseorang menghentikannya. Aduh, tanganmu berdarah. Suaranya bergetar. Orang yang kucintai ada di dalam. Dia memang menyelamatkan seseorang. Saat melihat orang itu, raut wajah Gu Qinghan terkejut. Aku memanggil, Gu Qinghan. Dia perlahan menoleh, dan ketika melihatku, air mata langsung memenuhi pelupuk matanya, dia langsung memelukku erat. Song Jinyan tidak ada di sini. Suaranya berat, aku datang untuk mencarimu. Gu Qinghan selalu di sini. Sampai penyelamatan selesai, lalu kembali ke Linzhou, katanya. Kali ini, biarkan aku yang mengejarmu. Bagaimana? Dia berhati-hati, ekspresinya merendah, aku hanya mengerutkan kening. Gu Qinghan, aku tidak menyukaimu lagi, tidak akan pernah menyukaimu lagi. Mendengar kalimat itu, napasnya berhenti, dia hanya menatapku dengan tatapan kosong. Dia menarik napas dalam-dalam, telinga dan matanya memerah, aku ini tidak akan pernah menoleh ke belakang. Selamat tinggal, mari melangkah maju. Hari sudah sangat terang.